Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama kembali bertemu di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita terus berseru ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita melewati pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa pertolongan kita di dalam ibadah hari ini jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia. Alkitab yang kita renungkan akan dibacakan oleh Bu Rika. Mari kita menyimak bersama-sama nats pembimbing kita pada malam hari ini yang terambil dari Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama berkata demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa kita. Kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur.
Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama terus berdoa. Yang pertama kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar wabah COVID-19 segera berlalu. Lalu kita juga berdoa untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran. Juga kita doakan setiap mereka yang sedang sakit supaya Tuhan sembuhkan, setiap mereka yang dalam kedukaan Tuhan yang menguatkan dan menghibur. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tiada henti-hentinya kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon agar Tuhan menolong kami agar wabah COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu supaya Engkau menolong kami, baik seluruh umat-umat di dunia secara khusus juga di Indonesia, agar Engkau menolong kami Tuhan, agar wabah yang meresahkan ini sungguh-sungguh segera berlalu karena Tuhan mengasihani kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing yang terus digalakkan bersama-sama. Biarlah Tuhan memberikan kami kesadaran kepada seluruh masyarakat yang ada, agar gerakan ini kami boleh sama-sama dukung untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh orang-orang yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang menjamah, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudara mereka, biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan tenaga sukarelawan agar Tuhan menjaga dalam tugas kemanusiaan. Kita juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat GKT dan seluruh umat-umat Tuhan agar terus dilindungi, dan kita pun semakin dekat kepada Tuhan di dalam pergumulan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, para dokter, dan juga sukarelawan di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Teristimewa mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien. Tuhan, Engkau jaga hamba-hamba-Mu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, juga keberanian, dan juga kuatkan iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa biarlah mereka terus merasakan pertolongan perlindungan Tuhan di dalam masa-masa tugas mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, seluruh jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, baik secara khusus yang ada di Sumbawa maupun di berbagai tempat di luar kota, di luar negeri. Biarlah Tuhan melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh orang-orang yang hari ini Tuhan berharap kepadamu dalam pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kami belas kasihan agar kami sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita juga berdoa untuk para pekerja yang bergumul soal social distancing. Kita berdoa seperti petani, juga nelayan atau buruh dan pekerja lainnya, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, teristimewa, mereka boleh dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Mari kita juga terus berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita juga terus berdoa supaya pemerintah pusat sampai daerah Tuhan yang memberikan hikmat dan teristimewa, memberikan kesehatan di dalam menjalankan tugas. Kita juga terus berdoa untuk TNI dan Polri, aparat keamanan lainnya, agar Tuhan juga menjaga di dalam tugas dan pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh pekerja-pekerja yang bergumul soal social distancing. Kami berdoa untuk para petani, juga buruh, nelayan, ataupun pekerja-pekerja yang lainnya Tuhan, yang bergumul soal social distancing. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh mencukupkan kebutuhan hidup mereka, dan mereka boleh juga mendukung gerakan social distancing untuk memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kebutuhan hidup Tuhan melalui orang-orang Tuhan percayakan,
untuk boleh saling berbagi berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu, juga kemampuan di dalam menyelesaikan perkara bangsa teristimewa COVID-19 ini Tuhan, agar setiap pemerintah-pemerintah kami dimampukan oleh Tuhan, diberikan ide-ide yang cemerlang untuk boleh menyelesaikan perkara yang sedang kami hadapi bersama-sama. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri, juga aparat keamanan lainnya, agar terus diberikan kemampuan di dalam menjalankan tugas teristimewa di dalam mengambil bagian di dalam adanya penyelesaian COVID-19 ini Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu ini, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita terus berdoa untuk jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Setiap mereka sedang bergumul karena usaha dan pekerjaan mereka. Kita juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul hari ini, juga setiap pergumulan-pergumulan jemaat lainnya, agar Tuhan juga yang sungguh-sungguh mendengar dan menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga tiada henti-hentinya berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami yang ada di GKT Ebenezer Sumbawa Tuhan. Kami berdoa setiap mereka yang sedang bergumul karena wabah COVID-19 ini Tuhan, yang mempengaruhi sektor kerja, sektor usaha mereka. Biarlah Tuhan yang menolong, pulihkan pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu. Jika mereka, mungkin ada di antara mereka yang sudah merasakan kerugian ataupun omset mereka terlalu jauh menurun Tuhan, biarlah Engkau memberikan berkat-Mu dengan cara yang berbeda atau cara yang lain. Biarlah mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kesukaran hidup hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja-Mu yang tersebar di dunia, di Indonesia, dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong gereja-Mu agar segera dipulihkan dari pergumulan hari ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami yang mungkin sedang dalam pergumulan hidup, baik sakit penyakit, pergumulan iman, pergumulan keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, agar apapun pergumulan hidup mereka, Tuhan yang menolong, membawa mereka melewati pergumulan hidup ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Jika malam hari ini mereka akan beristirahat, Tuhan lindungi mereka agar hidup di dalam damai sejahtera Allah, di dalam masa-masa beristirahat teristimewa, selalu merasakan damai sejahtera dalam masa-masa kesukaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita bertemu lagi. Dalam kasih
oleh Tuhan, dimanapun Anda berada dan kapanpun Bapak Ibu menyaksikan siaran kami pada hari ini, biarlah kita dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama. Allah yang setia, Allah yang kami imani, senantiasa menuntun kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasih-Mu ya Bapa, menuntun kehidupan kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Dan di dalam setiap apa yang menjadi kecemasan hati kami, kekhawatiran kehidupan kami, biarlah kami senantiasa belajar melalui kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau sendiri ya Bapa yang menyatakan kasih dan hati-Mu melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menyimak bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kitab Ayub 10 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin masa-masa saat ini, hari-hari sekarang, kata-kata bosan banyak kita dengar ya. Mungkin ada yang bosan di rumah saja, bosan beraktivitas yang itu-itu saja, bosan ketika tidak bisa menikmati hari-hari seperti yang lalu-lalu. Mungkin di antara kita ada seorang yang memang hobinya traveling, ada yang hobinya pergi ke mall, ada yang hobinya memang kita suka kumpul-kumpul, makan bersama dengan rekan kita. Dan tiba-tiba saja segala hobi kita, kegemaran kita pada masa-masa yang lalu itu harus dikondisikan pada situasi saat ini, yaitu kita harus melakukan social distancing yang membuat kita harus berada di rumah saja. Atau kita benar-benar syok dalam kehidupan kita karena mungkin kita tidak pernah menghadapi satu situasi yang mencekam seperti saat ini, yang membuat mungkin pemasukan kita atau omset kita yang biasanya tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dari kita lahir mungkin kita nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, dan ternyata pada saat ini kita dikagetkan dengan situasi yang membuat kita mungkin secara finansial sangat drop. Dan itu pastinya membuat orang merasa bahwa aku sangat menderita saat ini. Dalam kondisi yang mungkin membuat kita sangat kaget, mungkin kita merasa bahwa kenapa aku sangat menderita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub kita kenal adalah seorang yang sangat saleh. Dia seorang yang taat kepada firman Tuhan, dan bisa dikatakan dia adalah pelaku firman Tuhan. Karena Allah sendiri menyetujui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun di dunia yang kesalehannya ini sama dengan Ayub. Namun ternyata dalam proses kehidupan Ayub ada kalimat-kalimat yang terucap dalam bahasa-bahasa di dalam pasal yang ke-10. Kalau kita menyimak dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, di situ ada pergumulan berat dalam kehidupan Ayub. Kenapa? Karena Ayub sungguh-sungguh merasakan sebuah penderitaan yang sangat mendalam. Ayub seorang yang hidupnya berkecukupan, tapi dia bukan seorang yang sombong, congkak,
atau seorang yang hanya menghambur-hamburkan hartanya? Tidak. Jika Alkitab mengatakan dia seorang yang saleh, mungkin kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa dia pun juga seorang yang mengasihi Tuhan. Dia memperhatikan bait Allah. Pastinya dia mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan bait Allah. Mungkin dia bisa memberikan persembahan, korban persembahan. Itu sebabnya kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu berlimpah. Tetapi ada satu oknum yang cemburu, iri melihat kesalehan Ayub, yaitu iblis. Iblis mohon izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub sedemikian rupa sampai Ayub memang merasakan apa yang disebut dengan penderitaan. Di pasal yang ke-10 dia sungguh-sungguh meluapkan isi hatinya, kepahitannya, karena dia baru saja kehilangan harta benda. Dia kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Tidak hanya satu, belahan jiwa anak-anaknya, 10 orang meninggal secara bersamaan. Pastinya ini sesuatu yang sangat berat dalam kehidupannya. Sampai istrinya pun mengingini dia untuk memutuki Allah. Karena apa? Karena penderitaan yang mereka hadapi. Belum berhenti dari situ, dia harus merasakan penderitaan secara fisik dalam dirinya. Dia gatal yang sangat merisaukan hidupnya, sampai dia tidak sanggup menggaruk tubuhnya dengan kuku tangannya. Dia mengambil beling untuk menggaruk. Artinya kehidupannya sudah sangat-sangat parah, mengalami kemerosotan. Perubahan yang drastis dari seorang Ayub yang berkecukupan, yang sangat diberkati Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak hadir pada saat Ayub menderita. Sehingga banyak keluhan yang dikatakan. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 Ayub mengatakan, "Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku." Saking menderitanya Ayub sampai dia itu tidak mau dilahirkan. Lebih baik dia mati di dalam kandungan sebelum orang lain melihat siapa Ayub, daripada orang lain sudah mengenal siapa Ayub dan ternyata orang bisa melihat bahwa Ayub sedang seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita saat ini yang merasakan hal demikian? Kita sangat terpuruk dengan kondisi saat-saat ini, sehingga kita merasa, Tuhan, aku sudah bosan hidup. Kenapa Tuhan tidak ambil saja nyawaku sebelum aku terlahir? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi padaku? Ayub seorang yang terkenal sangat saleh, di dalam penderitaannya pun dia sampai mengeluarkan hal-hal demikian. Artinya apa? Bahwa penderitaan itu tidak mudah untuk dihadapi oleh manusia. Penderitaan itu sangat menyakitkan dirasakan oleh manusia. Bahkan hatinya terasa pahit, dikatakan oleh Ayub. Dia merasakan kepahitan dalam jiwanya, sehingga dia rasanya tidak mau hidup. Lalu apakah benar Allah sungguh-sungguh meninggalkan Ayub? Tidak. Kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah percaya semenderita apapun Ayub, Allah percaya Ayub tidak akan meninggalkan Allah. Allah percaya, Allah tahu, karena dia maha tahu bahwa Ayub akan tetap setia kepada Allah sampai kesudahannya. Dan karena kesetiaan Ayub, kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tuhan bisa mengembalikan harta bendanya 2 kali lipat. Bahkan Tuhan juga bisa melahirkan anak-anak Ayub 10, tidak hanya 1. Kenapa hanya 10? Kenapa harta bisa dikembalikan berkali-kali lipat sementara anak hanya dikembalikan 10?
sama persis ketika anak-anaknya meninggal. Karena manusia sangat berharga di hadapan Allah. Manusia tidak bisa tergantikan. Yang 10 Allah tetap memperhitungkan. Dan Allah memberi 2 kali lipat, yaitu 10 lagi yang lahir dan hidup. Jikalau sedemikian berharganya manusia, padahal kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Ayub memang seorang yang saleh, tetapi anak-anaknya suka berpesta pora, suka berfoya-foya. Tapi karena seorang ayah yang takut akan Allah dan hidupnya saleh, Allah memberikan Ayub 2 kali lipat anaknya. Yang 10 tetap menjadi milik Ayub, sekalipun sudah kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Dan Allah memberi tambahan 10 lagi. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya di hadapan Allah, mengapa semua ini terjadi? Mengapa pandemi ini justru terus semakin meraung-raung kehidupan ekonomi kita? Apalagi ketika kita terbiasa dengan berkelimpahan berkat, tiba-tiba kita harus bergumul dengan keadaan saat ini. Tentunya itu sangat berat bukan bagi kita. Tapi satu hal, jangan pernah tinggalkan Allah. Tetaplah setia kepada Allah. Ada teladan Ayub yang memberikan contoh kehidupan yang begitu indah. Sekalipun mungkin dia tidak membayangkan bahwa semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Karena dia percaya masaan dia akan ikut Allah ketika kondisi kehidupan dia sedang baik-baik saja. Sehingga dia mengatakan, walaupun keadaannya seperti itu, dia akan tetap mengikut Allah. Dia tidak tahu apa yang ada di hadapannya, apa yang akan terjadi di masa depannya. Bisa jadi mungkin pada saat itu dalam hatinya Ayub, mungkin dia akan mati dalam kondisi yang memang sedang menderita dan sangat miskin. Tetapi kita manusia, bahkan Ayub pun tidak bisa menyelami apa yang ada dalam pemikiran dan rancangan Allah. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Tapi berkat Allah, biarlah kita imani senantiasa menolong kita. Kalau saat ini mungkin kita masih sangat bergumul, percayalah, hari lepas hari Allah akan tetap memelihara kita. Dan nantikan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita pribadi, tengah-tengah bangsa kita, bahkan dunia yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan semua yang terjadi di tengah-tengah dunia, semua atas izin Engkau Tuhan. Biarlah kami umat-Mu, anak-anak Tuhan, tetap setia dan percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, banyak anak-anak Tuhan yang sedang mempertanyakan, bahkan sedang putus asa, sehingga mereka mengatakan, aku bosan hidup karena kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan dan Ayub yang menjadikan teladan hidup kami dalam firman-Mu, sungguh-sungguh kami imani ya Bapa. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, sekalipun mungkin kami belum bisa melihat terang itu ya Bapa. Tapi biarlah kami tetap mengimani Engkau ada bersama kami, dan Engkau menyiapkan masa depan yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Demikian seluruh rangkaian doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan terus menguatkan Bapak Ibu dalam menjalani pergumulan hidup hari ini. Amin.